Pada suatu masa, Toshiba adalah raja di dunia laptop. Dari tahun 1980-an hingga awal 2000-an, laptop Toshiba seperti Satellite dan Portege dikenal luas karena ketahanan dan inovasi mereka. Tapi sekarang, merek ini nyaris tak terdengar lagi di pasar laptop. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi dengan Toshiba? Kenapa mereka yang dulu mendominasi, kini menghilang begitu saja? Toshiba adalah salah satu pelopor dalam dunia komputer portabel. Pada tahun 1985, mereka merilis T1000 dan T1100, dua laptop yang dianggap sebagai standar awal komputer portabel modern. Toshiba terus berinovasi, meluncurkan produk dengan daya tahan baterai lebih lama, desain lebih tipis, hingga layar berkualitas tinggi. Di tahun 90-an dan 2000-an, laptop Toshiba merajai pasar. Seri Satellite menjadi favorit pengguna rumahan dan pelajar, sementara lini Tecra dan Portege menjadi pilihan utama profesional dan bisnis. Toshiba juga dikenal sebagai inovator. Mereka adalah salah satu yang pertama memperkenalkan SSD ke dalam laptop, menciptakan desain ultra thin, dan bahkan bereksperimen dengan layar sentuh jauh sebelum laptop hybrid menjadi tren. Tapi sayangnya, inovasi saja tidak cukup untuk bertahan. Meski sempat berjaya, Toshiba mulai menghadapi masalah serius di awal tahun 2010-an. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Toshiba kehilangan dominasinya. 1. Persaingan yang semakin ketat. Saat Toshiba berjaya, pesaing utamanya adalah merek seperti IBM dan Dell. Tapi seiring waktu, brand-brand baru seperti HP, Acer, Asus, hingga Apple mulai merangsek ke pasar laptop. Bahkan Lenovo, yang awalnya membeli divisi laptop IBM, berkembang pesat dan mengancam posisi Toshiba di segmen premium. 2. Gagal beradaptasi dengan tren baru. Saat laptop-laptop lain mulai beralih ke desain yang lebih ramping dan premium, Toshiba justru tertinggal. Mereka masih mempertahankan desain klasik, dengan bodi plastik tebal yang terasa ketinggalan zaman dibandingkan laptop Ultrabook dari Apple atau Dell. 3. Skandal dan manajemen yang buruk. Toshiba mengalami salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarahnya. Pada tahun 2015, perusahaan ini terkena skandal akuntansi senilai lebih dari 1,2 miliar dolar. Kejadian ini menyebabkan kepercayaan investor anjlok dan Toshiba terpaksa melakukan restrukturisasi besar-besaran. Divisi laptop mereka terkena dampaknya dengan pemotongan anggaran dan pengurangan inovasi. 4. Fokus yang terpecah. Berbeda dengan brand seperti Apple atau Dell yang fokus pada segmen tertentu, Toshiba memiliki bisnis yang sangat luas. Mereka tidak hanya memproduksi laptop, tetapi juga TV, perangkat medis, semikonduktor, bahkan pembangkit listrik nuklir. Dengan fokus yang terbagi, Toshiba tidak bisa sepenuhnya berinovasi dan bersaing di pasar laptop yang semakin kompetitif. Pada tahun 2018, Toshiba menjual divisi laptopnya ke Sharp. Sharp kemudian mengganti nama bisnis laptop Toshiba menjadi Dynabook. Artinya, secara teknis laptop Toshiba masih ada, tetapi sudah tidak menggunakan nama Toshiba lagi. Pada tahun 2020, Toshiba akhirnya menyerahkan seluruh sisa saham mereka di Dynabook, menandakan berakhirnya era laptop Toshiba secara resmi. Toshiba adalah contoh klasik bagaimana perusahaan besar bisa jatuh jika tidak mampu beradaptasi dengan perubahan pasar. Mereka kalah dari pesaing yang lebih inovatif, terjebak dalam manajemen yang buruk, dan gagal menarik perhatian konsumen yang menginginkan desain lebih modern dan performa lebih canggih. Kini, nama Toshiba mungkin masih ada di beberapa produk elektronik lainnya, tapi di dunia laptop, mereka tinggal sejarah. Apakah Toshiba bisa bangkit lagi atau akankah mereka selamanya menjadi kenangan dari era keemasan laptop klasik?